warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Saya Lada Sulanti dan NIM 10401250005 akan menjelaskan salah satu materi dari Matematika Ekonomi dan Bisnis, yakni fungsi turunan diferensial. Jadi dalam dunia bisnis itu tentunya mendapatkan suatu keuntungan. Keuntungan itu tentunya tidak hanya bergantung oleh salah satu faktor saja, tetapi bisa saja misalkan keuntungan Z itu dipengaruhi oleh keuntungan dari harga jual barang X serta harga jual barang Y. Maka dari itu kita akan memasuki salah satu contoh soal. Jadi di sini saya memiliki persamaan Z sama dengan X pangkat 3 min 9 X Y min 3Y pangkat 3. Di sini kita akan memiliki 3 step untuk mencari dari fungsi turunan diferensial ini. Yang pertama adalah turunan parsial utama, yang kedua diferensial total, dan yang ketiga yakni turunan parsial kedua. Kita akan mulai dari turunan parsial utama. Turunan parsial utama itu fungsinya sebagai apa sih sebenarnya? Jadi teman-teman di sini turunan parsial utama itu berfungsi untuk melihat bagaimana sih perubahan dari fungsi Z terhadap jika hanya satu variabel. Contohnya nih, kita akan mencari turunan dari Z terhadap X, yang mana kita tinggal masukin aja nih, kita turunin menjadi 3X kuadrat min 9Y, di mana kita tuh di sini kalau jadi segini karena kita turunin pangkat 3 ini menjadi koefisien di depan, lalu pangkat 3 ini itu dikurangi 1, maka menjadi 3X kuadrat min 9Y. Lalu begitu pula dengan turunan Z terhadap Y sama juga, yang ini menjadi 9X min 9Y kuadrat. Kenapa sih ini menjadi min 9Y kuadrat? Di sini tuh kita menurunkan pangkat 3 ini ke depan, lalu dikalikan dengan min 3Y, sehingga didapatkan min 9Y kuadrat. Begitu pula dengan pangkatnya sama, kita dikurangi dengan min 1. Di turunan parsial utama ini tentunya teman-teman cuma fokus pada salah satu variabel saja. Misalnya nih, kalau misalnya terhadap turunan X, berarti ya udah kita cuma lihat aja terhadap turunan X-nya. Jadi untuk turunan Y ini kita lihat. Begitu pula dengan yang Y-nya juga. Di sini kita sudah mendapatkan turunan parsial utamanya. Selanjutnya kita akan memasuki perhitungan, yaitu bagaimana sih menghitung diferensial total. Rumus umum dari diferensial total adalah turunan Z terhadap X dikali Bx ditambah turunan Z terhadap Y dikali Dy. Sebenarnya apa sih gunanya dari diferensial total ini? Di sana diferensial total ini adalah kita tinggal masukin dari penjumlahan, yaitu turunan parsial utama. Karena di sini teman-teman tinggal masukin aja nih 3X kuadrat min 9Y dikali X ditambah min 9X min 9Y kuadrat dikali Y. Selanjutnya kita akan memasuki step ketiga, yakni turunan parsial kedua. Di turunan parsial kedua ini kenapa sih kita harus cari? Di sini soal beberapa teman buat mengetahui apakah kita ini akan bisa mencari nilainya itu maksimum atau minimum. Di sini untuk turunan parsial kedua ini itu terbagi menjadi 2, ada turunan terhadap dirinya sendiri serta turunan silang. Di sini kita akan menurunkan terhadap dirinya sendiri dulu. Misalnya turunan keduanya yaitu ZXX sama dengan turunan kedua Z terhadap turunan 2X. Di sini kita menurunkan turunan dari parsial utama sendiri, yakni yang 3X kuadrat menjadi 6X. Lalu selanjutnya untuk turunan kedua Z terhadap turunan Y sama dengan 18Y, yang mana itu juga didapatkan dari sini, yakni tinggal pangkat 2 dikali min 9Y. Jadi kita mendapatkan min 18Y, begitu teman-teman. Kita di sini akan memasuki perhitungan turunan silang, di mana ZY sama dengan turunan Z terhadap turunan X dan Y, di mana mendapatkan min 9. Begitu juga kita akan mencari turunan Z terhadap turunan Y dan X, itu sama dengan min 9 juga. Teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan
dari perhitungan turunan parsel utama, diferensial total hingga turunan parsel kedua, yang mana dengan mengetahui fungsi turunan atau diferensial ini tuh menjadi sebuah pondasi dasar bagi kita semua untuk menghitung bagaimana sih untuk langkah berikutnya ketika kita akan melakukan optimasi atau mencari titik puncak laba atau titik terendah suatu biaya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan penjelasan maupun bertutur kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabila Jaya dengan NIM 1040 1250 09. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang ketika harga berubah atau tingkat kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Nah, pada materi di sini ada beberapa kategori, yaitu ketika elastisitas lebih besar dari 1 disebut elastis. Jika kurang dari 1 disebut inelastis. Jika sama dengan 1 disebut uniter. Dan jika sama dengan 0 disebut inelastis sempurna. Dan jika tak terhingga disebut elastis sempurna. Nah, di sini ada rumus dari elastisitas permintaan, yaitu E sama dengan DQ per DP dikali P per Q. E di sini sebagai kuantiti, DQ ini sebagai perubahan pada barang, dan DP ini sebagai perubahan pada harga. Lalu di sini itu P sebagai price dan Q sama dengan kuantiti. Nah, sebagai contohnya di sini diketahui P sama dengan 80 dikurang 4Q. P di sini harganya 40. Yang ditanyakan berapa elastisitas permintaan pada kasus tersebut. Yang pertama kita mencari nilai Q-nya. Kita masukkan P ini ke dalam persamaan 80 dikurang 4Q. Maka sehingga menghasilkan 40 sama dengan 80 dikurang 4Q. Lalu kita pindahkan 40 ke ruas kanan sehingga menghasilkan 4Q sama dengan 80 dikurang 40. Nah, 80 dikurang 40 ini sama dengan 40. Maka Q-nya adalah 40 dibagi 4 menghasilkan 10. Lalu yang kedua kita akan mencari turunan dari persamaan tersebut. Nah, kita masukkan persamaan 80 sama dengan 4Q. Di sini DP per DQ sama dengan min 4. Sebaliknya DQ per DP sama dengan min 1. Lalu kita masukkan ke rumus elastis. Rumus elastis di sini E sama dengan DP per DQ dikali P per Q. DP di sini sudah diketahui min 1 per 4. Kita masukkan, lalu price-nya 40, kuantitinya 10. Kita masukkan, lalu 40 per 10 ini kita pecahkan lagi menghasilkan 4. Maka di sini min 1 per 4 dikali 4 menghasilkan min 1. Nah, jika kita mengambil nilai absolutnya menghasilkan 1. Nah, jika kita lihat di sini, jika elastisitas sama dengan 1 maka disebut uniter elasticity. Nah, jika kita contohkan ke kehidupan sehari-hari, bisa dilihat saat kita membeli paket internet atau kuota. Jika harga naik sedikit, konsumen tetap akan membeli internet karena internet adalah kebutuhan yang penting. Jika harga naik terlalu tinggi, maka konsumen akan mengurangi penggunaan internet atau pindah ke layanan lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa respon konsumen terhadap perubahan harga tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil atau bisa dikatakan seimbang. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Farah Fadila Nandahaya, yang dimana saya akan membahas materi mengenai marginal cost minimum. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih apa sih marginal cost itu. Jadi
dari variabel kita kalikan dengan koefisien variabelnya. Nah, karena di sini tidak ada keterangan koefisiennya, itu menandakan variabel ini bernilai 1. Nah, berarti di sini seakan-akan ada angka 1 gitu ya. Nah, berarti 3 dikali 1 berarti 3 kan Q. Nah, pangkatnya ini kita kurangin 1. Jadi 3 min 1. Kita lanjut. Ini 2 kali min 3 min 6. Q 2 min 1. Nah, di sini Q-nya pangkatnya 1 aja ya. Seakan-akan ada 1 di sini. 1 kali 6, 6. Karena Q-nya udah hilang, 1 min 1. 1 min 1 udah hilang dong. Nah, 10 ini nggak bisa diturunin. Kenapa? Karena dia tuh nggak punya variabel Q. Nah, langsung aja di sini hasilnya 3Q kuadrat min 6Q plus 6. Nah, ini kita sudah dapat nih nilai MC-nya. Nah, setelah kita dapat fungsi MC, langsung kita turunin lagi ke langkah. Kita lanjut ya ke langkah kedua, itu Q-min. Di sini caranya kita turunin lagi. Langkahnya sama ya seperti sebelumnya, pangkatnya dikalikan dengan koefisien variabel. Berarti 6Q min. Nah, ini adalah nilai Q-min-nya. Nah, Q-min itu harus disama dengan 0. Kenapa sih harus disama dengan 0? Nah, jadi 0 itu menggambarkan titik paling bawah atau titik paling rendah, dan dimana garis grafiknya itu sudah datar dan tidak punya lagi kemiringan. Nah, di sini berarti kita sama dengan 0. Oke, lupa, maaf ya, di rumusnya berarti juga ada sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita terusin untuk mencari nilai Q-min-nya. Berarti 6Q sama dengan min 6-nya dipindah luaskan nih ke kanan sama dengan 6. Paham sampai sini? Nah, kemudian cara menentukan Q-nya berarti 6. Karena ini ada di sini, kita pindah luaskan jadi dibagi sama dengan 1. Berarti nilai Q-min-nya adalah 1. Nah, kita sudah dapatkan nilai Q-min-nya. Lanjut ke langkah 3, yaitu substitusikan nilai Q-min terhadap fungsi MC ini. Nah, ini ya. Nah, Q-nya ini kita ganti masing-masing 1 dengan nilai Q-nya yang sudah kita dapatkan tadi. Berarti 3 kali 1 kuadrat min 6 kali 1 tambah 6 sama dengan 3 min 6 plus 6 sama dengan 3. Nah, kita udah dapat menyelesaikan. Nah, di sini kita sudah dapat nih nilai marginal cost minimumnya. Jadi kesimpulannya, perusahaan akan mencapai marginal cost minimum saat tingkat kuantitasnya 1 dan biayanya per kuantitas itu 3. Jadi begitu ya teman-teman cara mencari nilai marginal cost minimum.